Salam. Kami di perkebunan rumpun 6 bersaudara yang sebentar lagi akan dilaksanakan perayaan Natal khusus para karyawan pekerja yang ada di perkebunan ini. Kami telah tiba di sini sekitar 20 menit yang lalu. Perlu kami beritahukan, perjalanan yang jauh, panjang, ya ada tantangannya, jalan licin. Ya puji Tuhan karena sinar matahari yang cepat memanaskan sehingga kami bisa menjalankannya dengan baik. Untuk itu, saudara, yang inilah kami di sini, kami lagi mengasuh istirahat. Yang nanti kami akan ikut merayakan perayaan Natal yang ada di perkebunan di sini untuk karyawan. Jadi untuk itu saudara, nanti bisa dilanjutin lagi isi perjalanan kami di tempat ini, dan juga kami percaya supaya kita juga mengetahui ini adalah bagian tempat pelayanan gereja HKBP Palembang Gospel, ya, akan kita lanjutkan lagi seterusnya, dan kami percaya kami butuh dukungan doa supaya pelayanan kita dari gereja HKBP Palembang bisa berjalan dengan baik. Dukungan doa, kami percaya setiap kita mau bekerja keras dan melayani dengan sungguh-sungguh, buahnya pasti akan baik. Salam. Oke, begini nah. Liturgi yang kedua nomor 7, ya, cara nomor 7, liturgi kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Samosir, ya, itu liturgi 3 penyatuhan manusia dalam dosa, ya. Terima kasih, kita mengucapkan syukur ke hadapan Tuhan karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan pesta hari Natal di gedung RGB, ya, R6B di Serotan ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan panggilkan untuk penyalahan lilin. Pertama, Bapak Pendeta Wisno WM Sihombing MTH sebagai pengkhotbah. Yang kedua, Bapak Windra Yanta Tarigan sebagai pimpinan kebun. Kemudian yang salah satu asisten kebun R6B perwakilan tamu undangan. Nah, kami persilakan pada Bapak.
tunjuk pangmu setikinai Iko sirang malake daging mi Tarima sude nairaho nami Molo borato di jauh Tuhani Rade mau toto di panjang nai Sotung tarlalapo tangi ho Tagam mau toto harian bermimpi sayu nang lalapo Lari mau toto di panjang nai Sotung tarlalapo tangi ho Tagam mau toto harian bermimpi sayu nang lalapo sayu nang lalapo Ya. Terima kasih. Marni Epan. Oke. Nah, ini nomor 1. Ya, nomor 2. Oh. Ya, nomor 1 dia. Bisa. Geser dulu, geser. Ya, di sini. Oke. Ya. Angel, Ripka, Karen, ya, Evan, Marni. Ya. Marni nomor ayat berapa? 14. Ya, 14 di sini dulu. 14, 16, 17 kan? Ya, oke. Ya, terus baik urutan. Oke, coba sebutkan liturginya, ya ke sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ya. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merenungkan mengapa matahari terbit pada pagi hari dan terbenam pada malam hari? Ada hari siang sehingga kita dapat pergi bekerja dan melakukan segenap aktivitas kita. Ada juga malam hari, yaitu waktu yang bisa kita gunakan untuk beristirahat dengan tenang. Bukankah pengaturan itu merupakan suatu keajaiban? Saudaraku, apakah kita pernah merenungkan tentang air yang kita minum dan kita gunakan setiap hari? Air itu tercurah dari langit berupa hujan dan meresap ke dalam tanah, menyegarkan hutan, kebun dan tumbuh-tumbuhan, mengalir hingga ke laut. Namun laut tidak menjadi penuh. Semua teratur dan terkendali, hingga daratan tidak menjadi tenggelam. Siapakah yang mengaturnya semuanya? Air juga keluar dari perut bumi, mengalir menganak sungai, menghidupi ikan di danau dan di sungai. Ikan di danau menghasilkan ikan-ikan yang segar, yang kaya akan vitamin dan mineral. Manusia menikmati manfaat dari semuanya itu. Siapa yang menjadikannya dan menjadikannya? Lihatlah gunung berdiri berjulang tinggi dan berdiri kokoh seakan tak tergoyahkan. Jurang dan lembah yang terjal berhias batu-batu pualam dan kokoh, yang membuat dia tidak runtuh. Bagaimanakah hal itu ditata sedemikian rupa? Sungguh ajaib karya itu. Perhatikanlah binatang-binatang di laut, sungguh beraneka ragam. Berjuta-juta ikan berkembang biak, mulai dari kecil hingga yang besar. Dari manakah mereka berasal? Lihatlah burung-burung berterbangan di udara, bersarang di daun pepohonan yang rindang. Mereka tidak menanam, tapi memanen. Kebutuhan mereka dicukupkan. Anak-anak mereka hidup dengan tidak berkekurangan. Siapakah yang menyediakan mereka? Mungkinkah dia sesuatu terjadi tanpa asal muasal? Mungkinkah sesuatu ada tanpa tercipta? Jika demikian, siapakah yang menciptakannya semua itu? Bagaimanakah hal itu semua diciptakan? Hingga seluruh ciptaan itu demikian indah dan menakjubkan. Pastilah dia yang maha agung. Pastilah dia maha kuat dan perkasa. Siapakah dia kalau bukan Tuhan? Ya, sungguh Tuhanlah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Amin. Usah kita dengarkan. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia, merasa kurang. Itulah isi keinginan manusia. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup dalam dosa? Mari kita dengarkan penuturan surga yang ketiga ini. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia yang lain tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kebaikan yang diupayakan oleh pemerintahnya dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan yang baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai kakaknya, orang tua tidak lagi dianggap sebagai sumber hikmat ilahi. Penghargaan semakin kurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi yang demikian?
Kapan semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilau. Udara tidak lagi bersih. Air telah tercemar. Semua menjadi rusak. Hukum tidak dihargai. Semua menganggap tidak berarti sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya mementingkan diri sendiri semakin nyata. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang. Semua telah pudar. yaitu janji keselamatan. Allah menginginkan kebaikan kembali ke dalam kehidupan manusia. Sungguh Allah tidak menginginkan kematian dengan fasik, namun Ia mengharapkan pertobatan dari kejahatannya menuju kebaikan. Allah berfirman, Aku akan bertindak terhadap engkau, Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Penuturan Allah itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Demi kebaikan manusia, marilah kita kembali dari jalan kegelapan menuju terang ilahi. Tidak berguna membangkang di hadapan Tuhan. Sungguh Allah telah menyediakan tempat yang terbaik bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini ketika kita mendengar suara Allah,
marilah kita menundukkan hati kita, sehingga keselamatan yang daripada Allah tidak berlalu dari kita. Bukankah segala perkataan Allah telah hidup dan diam di dalam kita? Bukanlah firman Allah telah terus berdengung di telinga kita? Lalu, mengapa kita harus mengunci hati kita? Allah menyediakan keselamatan yang daripadanya. Camkan dan terimalah Allah di dalam hidupmu. menjadi daging, kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya. Hati yang beku telah dicairkan. Mulialah namamu, kami puji di kau seperti malaikat yang mengungkapkan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah dia dengan sorak-sorai, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan sangkakala. Biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Maha Adil, tiada dibanding dengan Engkau. Kerajaan-kerajaan akan tunduk dan bertekun lutut, sehingga lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Allah, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Glory bagi namamu yang maha kudus. Engkau datang memperdamaikan manusia dengan dirimu.
Lihatlah kesempurnaan telah lahir, bumi penuh dengan sukacita. Alam raya berkumandang dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit. Sudut-sudut kota dan alam-alam desa seluruhnya bergemuruh menyuarakan keagungan Sang Raja yang telah lahir. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Itulah firman-Mu. Saat ini telah nyata, kemuliaan bagi Engkau di tempat maha tinggi, dan damai di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Saya yakin dan kepada kita semua, kita juga pasti berharap ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah kita dituntut
untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari merasa kita, sudah cukuplah, kayak begini saja ya, udah syukurlah Pak Pendeta. Ya, kita kan orang kecil, ya begini-begini saja sudah. Oh tidak, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita berani dan keluar dari zona nyaman kita. Karena Yesus lahir ke dunia ini, dia membawa perubahan. Yang dulunya kita di bawah kuasa, kekuatan dosa dan iblis itu, ketika dia lahir dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit dan dia naik ke surga, perubahan terjadi bagi orang percaya. Ini kita harus berani, biarpun banyak resiko yang akan kita hadapi. Ketika kita berani menyatakan Injil itu, ketika kita berani bersaksi bahwa saya adalah pengikut Kristus, pasti banyak tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Tapi kita yang mewakili manajemen pimpinan di kebun kita ini, dan juga saudara-saudaraku dari Muslim, terima kasih kehadirannya. Kami bangga, kami bahagia sekali ketika Bapak Ibu semua mau menyaksikan kami bangga sekali, senang sekali ya, sebagaimana cinta damai itu terus lahir dalam kehidupan kita dan saling menghargai satu sama lain. Percayalah, ketika kita mau hidup di dalam perbedaan dan juga menjaga perdamaian itu, yakinlah kemakmuran itu pasti terjadi. Amin ya, Pak ya, pasti.